Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu za'mu Abi Rayyata anna fil islami masihiyat wa ta'aluhu fi tamim adad. Za'mu Abi Rayyata fi anna fil islam za'mu Abi Rayyata anna fil islami masihiyatin wa ta'aluhu fi tamim adad. Dugaan Abu Rayyah terhadap Islam bahwasanya di dalamnya terdapat masihiyah, pengaruh-pengaruh atau mata-mata dari kaum Nasrani, dari agama atau orang Nasrani, wa ta'anuhu fi Tamim ad-Dari, dan tuduhan Abu Rayyah terhadap Tamim ad-Dari. Dzakara unwan al-masihiyyati fil Islam, menyebutkan di dalam judul al-masihiyyah fil Islam. Wa qala idza kanatil israiliyatu qad lawatid dinal islamiyya bi muqtadiyatiha, ketika Israiliyat telah mengotori agama Islam dengan kebohongan-kebohongannya, fa innal masihiyati kana laha kadzalika nasibun mimma asaba hadzal din. Masihiyat juga punya peran, punya nasib, punya bagian yang menciderai agama ini. Israiliyat itu yang dinisbatkan kepada Bani Israel, namanya kabar-kabar tentang Bani Israel disebut Israiliyat. Kabar-kabar tentang Nasrani atau yang bersumber dari para rahib pendeta Nasrani atau ahli kitab dari kalangan Nasrani disebut Masihiyat, ya. Maksudnya Masihiyat adalah kabar-kabar atau riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab atau dari ahli kitab Nasrani. Selain Israiliyat, kata Abu Rayyah, syubhatnya ya, selain Israiliyat, kata Abu Rayyah, yang mempengaruhi atau mengotori ajaran Islam, Masihiyat juga punya peran di situ. Syubhatnya. Wa awwalu man tawalla kibro wa awwalu man tawalla kibaro hadhil masihiyati huwa Tamimun ibnu Ausin ad-Dari, Tamim bin Aus ad-Dari. Tsumma arada li ahaditsa za'ama annaha minal masihiyat, kemudian menyebutkan, Abu Rayyah menyebutkan hadis-hadis yang ia curigai, yang ia duga bahwa itu termasuk masihiyat. Yang paling berperan sebagai pionir dalam tuduhan Abu Rayyah menyebarkan masihiyat siapa? Tamim ad-Dari, Tamim bin Aus ad-Dari. Famin dzalika ma dzakarahu fi safhati 41 ba'da mi'ah haitsu qala mimma basahu Tamimun ad-Dari min masihiyatihi, yang termasuk disebutkan Tamim ad-Dari ma dzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qissatil jasasati wa dajjali wa nuzul Isa wa ghairi dzalika ila akhir. Dari beberapa kisah-kisah tentang jasasa, mata-mata, Dajjal, kemudian kisah Dajjal, nuzul Isa, turunnya Isa, dan macam-macam. Kita bahas satu-satu mengenai hadis al-jassasa. Ini masuk tahdidan nggak ini? Kalau yang Bani belum turun ya.
Masuk tadi dan banat nggak? Atau malhi? Malhi. Gimana terus? Baca cepat aja ya. Amma hadithul jasasati faqad rawahu Imam Muslim fi shahihi an Fatimah binti Qais wa dalika. Apa hadisnya? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan minati, memerintahkan seorang untuk menyeru as-salatu jami'ah, seruannya adalah salatu jami'ah. Kalau masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yalzama kullu insanin musallahu, yalzam kullu insanin musallahu, tetap setiap orang menetapi tempat sholatnya. Tsumaqala atadruna lima jama'tum, apakah kamu mengerti untuk apa aku mengumpulkan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala ini jama'tukum li robatin wa li robatin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian di robatin untuk sesuatu yang menggembirakan, wa li robatin tidak pula untuk sesuatu yang rohbat, mengkhawatirkan. Walakin jama'atukum li anna Tamiman ad-Dari, tetapi saya mengumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari karena rajulan Nasraniyan, adalah seorang dari kalangan Nasrani, faja'a fabaya awaslama, telah datang kemudian berbaiat dan masuk Islam. Itu hadisnya. Wa hadatsani hadisan, dan kemudian Tamim ad-Dari memberikan kabar kepadaku, ya, memberi kabar kepada Rasulullah. Tamim ad-Dari meriwayatkan kepada Rasulullah hadisan tentang suatu riwayat, wafaqo, yang sesuai, alladzi kuntu uhadditsukum, sesuai dengan apa yang telah aku bicara, apa yang aku sedang bicarakan, an Masih Dajjal, dari kisah ad-Dajjal. Tsumma dzakara lahum qissata Tamimin wa khuruji ma'a jama'atin min qaumihi raqibina safinatan fadallu syahran bil bahri hatta wasalu ila jaziratin bil bahr. Kemudian Rasulullah mengisahkan apa yang diceritakan oleh Tamim ad-Dari, kisah dari Tamim ad-Dari dan keluarnya Tamim ad-Dari bersama kelompoknya menaiki kapal, kemudian tersesat selama 1 bulan di bahar, hatta wasalu ila jaziratin bil bahr, kemudian menemukan suatu pulau di tengah-tengah lautan tersebut, panazaluha, kemudian tinggal di pulau itu, fawajadu dabbatan azimatan, kemudian menemukan hewan yang sangat besar, menemukan makhluk besar, fakallamatsuhum, makhluk besar itu ngomong sama mereka, tumadallatuhum, dan menunjukkan kepada mereka ala syakhsin, atas seseorang, bimakanin bil jazirati, di suatu tempat dalam pulau tersebut, fadhahabu ilaihi, kemudian mereka berbondong-bondong menuju orang yang diisyaratkan atau yang ditujukan oleh hewan besar yang bicara tersebut. Fahaddasahum bi hadisin tawilin annahul masih dajjal, kemudian orang itu berbicara dan menceritakan dirinya dan dengan kisah yang sangat panjang dan mengaku sebagai Al-Masih ad-Dajjal. Ya, kisahnya Tamim ad-Dari yang meriwayatkan kepada baginda Nabi, kemudian baginda Nabi meriwayatkan kepada sahabat. Jadi riwayat Nabi meriwayatkan dari sahabatnya. Itu salah satu contohnya adalah riwayat tentang Masih Dajjal, kisah ad-Dajjal yang diriwayatkan oleh Tamim ad-Dari. Ini menjadi dasar juga bahwa banyak dari kalangan ulama yang lebih senior, ulama yang sejatinya sudah menjadi guru, tetapi meriwayatkan hadis dari murid-muridnya. Nah, ini salah satunya ittiba kepada baginda Nabi yang meriwayatkan dari sahabatnya, yaitu Tamim ad-Dari. Walaysa lil mu'allifi salafun fit tashkifi di hadzal hadis illa ma kana minal marhum as-Sayyid Muhammad Rasyid Ridho alladzi naqala mu'allifu kalamahu fi kitabihi wa kalam as-Sayyid Rasyid wa kalam as-Sayyid Rasyid Ridho fi tasawwuf bikadibil qissah. Ini mu'allif terpengaruh dengan Muhammad Rasyid Ridho yang menyatakan bahwa kisah Tamim ad-Dari ini, apa yang diriwayatkan oleh Tamim ad-Dari merupakan kisah yang bohong. Wala kitabdi Tamimin, tetapi Muhammad Rasyid Ridho tidak mengatakan, tidak mendustakan Tamim ad-Dari. Paham nggak? Tidak mendustakan Tamim ad-Dari, tapi kisah yang diceritakan diyakini oleh Muhammad Rasyid Ridho tidak benar, tapi tidak menuduh Tamim ad-Dari sebagai pembohong, tidak mendustakan. Wa kullu ma fihi muhawalatu isbati anna sukutan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu ala sirqil qissah.
sukutnya Nabi, tidak mengomentarinya Nabi terhadap kisah yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari kepada baginda Nabi, ya, tidak mengomentarinya bukan berarti ya, layat dulu tidak menunjukkan ala sidqil kisah, tidak menunjukkan kisah itu benar. Wa ana mithla hadza la yaqulu wa ana tasdiqul kadhibi fi ma la yaqulu fi ma la yakhillu bi amri din wa la yatarattabu alaihi hukmun syar'iyyun am jaizun 'alal anbiya. Dan hal semacam ini tidak menjadi masalah jika konten atau isi yang diriwayatkan tidak terkait dengan amrun syar'i atau hukum syar'i, tidak ada kaitan dengan hukum syar'i, maka itu sah-sah saja. Subhatnya udah paham? Jadi subhat kan ini lanjutan dari subhat yang Masihiyah tadi. Masihiyah banyak juga masuk ke dalam Islam. Ada yang masuk ke dalam Islam walaupun tidak sebanyak Israiliyah. Salah satu pionir yang membawa Masihiyah adalah Tamim Ad-Dari. Makanya dituduh bahwa Tamim Ad-Dari sebagai pembawa kabar Masihiyah yang mengotori Islam. Seperti itu. Buktinya adalah hadis tentang Qissatul Dajjal yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini dapatnya dari mana? Wallahu alam. Entah dari kitab Injil, entah dari rahib-rahib sebelumnya, ya wallahu alam. Tapi Tamim Ad-Dari mengisahkan kisah Dajjal kepada baginda Nabi. Baginda Nabi kemudian meriwayatkan kepada para sahabat yang menceritakan kembali. Nah, isinya sangat panjang sekali, kisahnya sangat panjang. Nah, ini dituduh oleh oleh Abu Hurairah bahwasanya Tamim Ad-Dari berhasil mengotori Islam dan Rasulullah membiarkan seperti itu. Logika yang dipakai urutan yang dipakai oleh Abu Hurairah ternyata ia menukil kalamnya Muhammad Rasyid Ridho. Muhammad Rasyid Ridho itu tidak mengakui atau mendustakan kisah Dajjal, tidak mempercayai kisah Dajjalnya, tapi tidak menyerang Tamim Ad-Dari. Itu loh. Menurut Muhammad Rasyid Ridho, saya tidak percaya kisah ini, tapi saya juga tidak mendustakan Tamim Ad-Dari. Nah, oleh Abu Hurairah dipahaminya Muhammad Rasyid Ridho tidak mempercayai kisah ini sekaligus mendustakan Tamim Ad-Dari, gitu loh. Disalahpahami. Jadi salah paham terhadap kalam Muhammad Rasyid Ridho sehingga menimbulkan pernyataan menyerang Tamim Ad-Dari. Itu sebenarnya seperti itu. Waliroti ala dzalika naqul inna hadits al-jassasati rawahul Imam Muslimun fi sahihihi wa rijaluhu thiqatun utulun la mata'ana fi wahidin minhum. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, jadi derajat kesahihannya sudah dipastikan oleh umat ini, tidak bisa diragukan, seluruh perawinya adalah thiqat, tidak ada satu dari perawinya yang mendapat manfaat, yang mendapat kedudukan, sama sekali tidak ada. Kemudian paragraf selanjutnya, waqad haddatsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala minbari fi jam'in min as-sahabati wa i'tabarahu muwafiqan lima kana yuhaddithuhum bihi 'anil Masih Dajjal. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat di atas mimbar, dan beliau juga mengomentari bahwa apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari itu muwafiqan lima yuhaddithu 'anil Masih Dajjal, sesuai dengan apa yang beliau ceritakan tentang kisahnya Ad-Dajjal. Seperti itu. Wa ghairihi min asyurutis sa'ah al-kubra, dan dari kisah-kisah lain tentang alamat-alamat kiamat kubra. Fal qawlu bi annahu la yadkhulu tahta taqrir ghairu musallam, maka jika dikatakan bahwa Tamim Ad-Dari itu tidak dikomentari atau dibiarkan oleh Nabi padahal itu kebohongan, itu tidak benar. Ini masuk ke takrir Nabi, bahwa kalau Nabi mengiyakan kisah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, maka otomatis telah diverifikasi oleh Nabi. Maka kemudian Nabi meriwayatkan kisah tersebut kepada para sahabatnya. Jadi tidak mungkin tidak melalui takrir, sudah pasti melalui takrir alias sunnah takririyah. Takrirnya Nabi, walaupun Nabi secara eksplisit tidak mengatakan bahwa Tamim Ad-Dari adalah benar atau Tamim Ad-Dari adalah salah, tetapi dengan meriwayatkannya Nabi kembali kepada para sahabatnya dari riwayat yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari menunjukkan bahwa Nabi yukirru, bahwa Nabi mentakrir
bahwasanya kisah yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari berikut Tamim Ad-Dari adalah kisah yang benar dan orangnya jujur gitu loh. Ya, paham? Agak cepat di saya ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama jawabannya hadisnya hadis sahih, dan hadis ini sudah masuk ke takrarnya Nabi bahwa Tamim Ad-Dari wa qissatuhu qissah sahihah wa Tamim Ad-Dari was war laisa bukan laisa apa ya? Shadaqa fi qouli. Wa qad i'tabara al-a'immatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anhu min manaqibi qala al-hafidz kabir min Hajar fil Isabah. Kemudian apa komentar Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Al-Isabah bi ma'rifati sahabat, kitabnya Al-Isabah tentang biografi para sahabat, dalam tarjamah Tamim radhiyallahu anhu, dalam menerjemahkan, dalam membiografikan. Tarjamah itu maksudnya biografi ya, bukan maknanya, bukan. Tarjamah Tamim Ad-Dari, biografi Sayyidina Tamim Ad-Dari. Beliau mengatakan apa? Masyhurun fi sahabat. Beliau termasuk seorang sahabat yang masyhur di kalangan para sahabat itu sendiri, karena yang dulu Nasranian, sebagai seorang Nasrani dulu. Wa qadima Madinah, datang ke Madinah fa aslama, kemudian masuk Islam. Wa dzakara li Nabi sallallahu alaihi wasallam qissatan jasa sati wa dajjal fa hadatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu bidzalika. Datang ke Madinah, masuk Islam, menceritakan kepada Nabi kisah tentang Dajjal, kisah tentang jasa, kemudian kisah-kisah tersebut juga diriwayatkan kembali oleh Nabi kepada para sahabat. Tuh. Kemudian ke yang B. Ma za'amahu Sayyid Rashid min anna hadza la yadkhulu tahta taqrir mamnu. Apa yang dikatakan oleh Sidi Syekh Muhammad Rashid Ridho, bahwa meriwayatkannya Nabi kepada tentang kisah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari tidak masuk dalam takrir. Itu kata-kata atau pernyataan Muhammad Rashid Ridho. Adanya Nabi meriwayatkan cerita yang dikisahkan oleh Tamim Ad-Dari bukan termasuk takrir. Oleh Muhammad Rashid Ridho dikatakan seperti itu. Nah, dibantah oleh Syekh Abu Syahbah bahwa mamnu, hal itu tercegah, tidak bisa. Otomatis sudah masuk takrir. Baginda Nabi kenapa meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, otomatis sudah masuk dalam verifikasi beliau, sudah lolos verifikasi, gitu. Makanya masuk takrir, sudah gitu doang. Oke. Kemudian ahadits Dajjal wa nuzulil Masihi fi akhir zamani sahihah. Hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah Dajjal, turunnya Sayyidina Isa di akhir zaman merupakan hadis-hadis yang sahih. Ini masih malu nih, yang mana? Masih. Oke. Tadi ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad akhbara fi ghairi ma hadisan di ghairi apa ini? Nah, Allah Dajjal wa nuzul hadisun baru hadisan ini enak. Wa lima hadisan di Dajjal wa nuzulil Masih Isa bin Maryam, tentang kisah-kisah Dajjal dan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, di akhir zaman. Hakaman adlan, Nabi Isa sebagai hakim yang adil di syariat Nabi SAW, mengikuti syariat Sayyidina Nabi. Kemudian fayukas siru solibah, merusak salib, wayaktul khinzir, membunuh celeng, wa ala yadaihi yakunu qatlul Dajjal. Kemudian di tangannya juga ada kematian Dajjal. Aqulu hadza marwiyun min turuqin mutakatsiratin fi sahih, dan semua riwayat-riwayat ini banyak sekali jalurnya dan semuanya banyak yang dimuat oleh sahihan.
oleh Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim wa ghairihima dan selainnya min kutubis sunanil mu'tamadah. Oke, kemudian ke C. Mata hakama bihil mu'allifu min ta'lifihi fil hamishi ala qissati Tamim. Kan tadi didesahkan bahwa Tamim Ad-Dari beserta rombongan ya pergi ke menaiki kapal ke sebuah laut, kemudian tersesat di laut selama 1 bulan. Dalam ketersesatannya itu kemudian menemukan satu pulau di tengah-tengah laut tersebut dan meninggali pulau tersebut, gitu kan? Oke. Kemudian apa yang dituduhkan oleh mu'alif, dia kasih taklif terhadap kisahnya Tamim Ad-Dari Suqol la'alla ulama geografi ya yang hasuna an hadhil jaziratin. Sebaiknya ulama atau pakar-pakar geografi mencari tuh pulau yang ditempati oleh rombongan Tamim Ad-Dari yang dikisahkan dalam riwayat tersebut, gitu. Wa ya'rifuna aina makanuha, di mana itu tempatnya supaya mereka tahu minal ard. Tsumma yukhbiruna, kemudian kabarkan kepada kita hatta naroma biha, kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya minal gharaib, dari keajaiban-keajaiban allati haddatsana biha, yang telah dituturkan oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari kepada kita. Itu taklikan dari Abu Roya. Jawabnya singkat saja. Dijawab, innama yadullu ala dhiqil atani wa usulit tafkir. Nah, ini pola pikirmu sempit. Wahal ulama ul geografiyah ya sayyidana al-mu'allif, apakah ulama geografi, pakar geografi, iktasyafu kulla buq'atin fil ard, apakah mereka telah berhasil membedah, mengerti seluruh sisi dalam bumi, seluruh daerah dalam bumi? Inna katsiran min aqtaril barri wal bahr, banyak sekali daerah ya baik di daratan maupun di perairan, la tazalu bikron, yang masih di sini bahasanya masih perawan, ilal an, sampai sekarang, la tatruqha qadamun mustaqsifun, sama sekali tidak qadamun mustaqsifin, tidak tersentuh oleh orang yang peneliti. Kalau dia gitulah ya, jawaban normatif. Oke, dan lanjut. Ta'nuhu fi hadits sahihaini wa raddu alaih. Mafhum ya, yang bani ya, tentang syubhat Tamim Ad-Dari. Awalnya syubhat itu digulirkan dari Masihiyat yang ditemukan dalam ajaran Islam. Pionirnya adalah Tamim Ad-Dari, gitu ya. Itu awal syubhatnya, kemudian merambat kepada riwayat yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari tentang kisah Dajjal, tentang kisah Jasasa dan seterusnya. Nah, jawabannya yaitu tadi, riwayat ini riwayat sahih. Kemudian apa yang dikatakan oleh Muhammad Rashid Ridho itu tidak benar, bahwa Nabi tidak mentakhir. Ini sudah melalui proses takhir Nabi. Tahu takhir ya? Takhir tahu nggak? Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Takhir, Nabi nggak ngomong, Nabi nggak melakukan, tapi Nabi misalnya nggak melarang ketika melihat orang lain melakukan. Nah, itu namanya takhir. Nabi nggak ngomong kalau misalnya benar, Nabi nggak ngomong, tapi ngomong secara implisit, sebenarnya ngomong. Tapi nggak ngomong bahwa Tamim Ad-Dari adalah benar dalam meriwayatkan ini, tapi itu diriwayatkan oleh Nabi. Berarti seakan-akan Nabi sudah mentakrir. Ta'nuhu fi hadis sahihaini wa raddu alaihi. Ini masuk atau malhi? Malhi juga. Ada hadis Masihiyah, wa minal Masihiyah fil hadis marwahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adama yata'anu syaitanu fi janbihi hina yuladu ghairu Isa bin Maryam. Seluruh bani Adam
itu dibisiki atau diserang oleh setan di sampingnya ketika dilahirkan, kecuali Sayyidina Isa bin Maryam. Dhahaba yata'an fata'ana fil hijab. Hijab maksudnya wa fi riwayatin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min bani adam mauludun illa yamusuhu syaitan hina yuladu. Tidaklah satupun dari bayi kalangan Bani Adam yang dilahirkan kecuali telah disentuh oleh setan hina yuladu, ketika dilahirkan. Fayastahillu sarihan min masyi syaitan ni ghairu maryama wa baniha. Dan oleh karena itu dia menangis, ya, kecuali yang menangis karena sentuhan setan itu. Ini dianggap guys, saya bukan terlucu alasan. Kecuali Sayyidah Maryam dan Sayyidina Isa. Semua qala fil hasyiah, kata Abu Rayyad, wa haditsu ta'ni syaitani alladhi rawahu al-Bukhari qala Ibnu Hajar fi syarhihi. Imam Ibnu Hajar ini dinukil ya, perkataan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, dinukil oleh Mahmud Abu Rayyad. Wa qata'ana sahibul kasyafi, sahibul kasyaf telah menyerang sahabat sahibul kasyaf Zamakhsyari fi makna hadal hadis, menyerang makna atau mengkritik makna hadis ini. Wa tawaqqafa fi sihhati, dan vakum dari menghukumi kesahihannya. Wa kadzalika ta'ana fihi Razi, kemudian Imam Razi juga semacam itu. Wa qala innal hadisa khabarun wahid, hadisnya adalah khabar wahid wa rada ala khilafid dalil, yang datang bertentangan dengan dalil. Tapi hadis ini diriwayatkan di Sahihain. Nah, dikutip oleh Mahmud Abu Rayyad perkataan imam-imam besar, muhaddis kibir, bukan gitu, bukan. Mengutip perkataan Ibnu Hajar Asqalani yang menceritakan bahwa Az-Zamakhsyari dan Ar-Razi, ya, menganggap masalah terhadap hadis ini. Oke. Bagaimana cara menjawabnya? Satu, inna hadal hadisa sahihun, sudah jelas itu rawahul Bukhari wa Muslimun. Sudah satu. Dan hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang dinaskan oleh Allah. Wa madalla alaihi wastijabatul li du'ai ummi sayyidati Maryam haitsu qalat kama qala Allah ta'ala wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ibu Sayyidah Maryam, ketika Sayyidah Maryam lahir, beliau menamainya dengan Maryam. Wa inni u'idhuha, dan saya memintakan perlindungan kepada Allah, bika, dengan Allah, ya. Gimana sih saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari, memintakan perlindungan kepada Allah untuk Sayyidah Maryam dan wa dzurriyyataha, dan keturunannya minasyaiton, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Itu ya. Ini nggak termasuk, ini sebagai istijabah doa. Makanya Sayyidah Maryam dan Sayyidina Isa tidak tersentuh oleh setan. Kemudian yang B, hadal haditsu sahihun riwayatan wa dirayatan. Hadis ini sahih dari segi riwayat karena sudah tercantum dalam Sahihain, sudah jelas itu berarti perawinya semuanya sikot. Kemudian secara dirayah, secara pemanaan dan pemahaman juga nggak masalah. Kenapa bisa begitu? Ayo kita lanjutkan. Walisa fi makna humayatu ila raddihi indal muhaqqiqin. Tidak ada sedikit pun di dalam maknanya yang mengacu kepada penolakan. Itu menurut endal muhaqqiqin, orang-orang yang tahqiq. Li'annahu la yukhalifu aqlan wa naqlan, karena tidak menyelisihi akal, rasionalitas dan nusus dan nakal. Wa kullu ma hunalika anna ba'dhan nasi taqayyala dzalika faraddal hadisa aw tawaqqafa bihi fa min haula'il qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Dari kalangan Mu'tazilah ada Qadhi Abdul Jabbar, kemudian ada
Az-Zamakhsyari. Wa in kana tsani taraddada fi sihhatil hadis wa qala in sahha fal murad anna kulla mauludin yatama'u syaitan fi iwaihi illa Maryam wa ibnaha fa innaha kana maksumaini wa kadzalika kullu man kana fi sifatihi maka qouli ta'ala la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya sungguh akan menggoda mereka semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu lebih tinggi daripada kholis atau daripada mukhlis. Kalau mukhlis masih tarafnya ikhlasnya masih ikhlas usaha. Tapi kalau mukhlas sudah satu tingkat di atasnya, maka setan pun tidak tembus. Lanjut sampai ke qauluhu di baris dua baris setelahnya, faha anta dzataro an-Zamakhsyariyah lam yaqta adami sihhatil hadits. Faha anta dzataro an-Zamakhsyariyah lam yaqta adami sihhatil hadits, bahwa Zamakhsyari itu tidak yakin, tidak memastikan bahwa hadis ini tidak sahih, tidak memastikan bahwa hadis ini tidak sahih. Dia hanya tawakuf saja, apakah saya tidak menghukumi hadis ini sahih atau enggak. Saya tidak menghukumi hadis ini sahih atau tidak sahih. Itu Imam Zamakhsyari. Zamakhsyari bukan mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, bukan seperti itu. Tetapi saya tidak menghukumi baik hadis ini sahih maupun hadis ini tidak sahih. Saya tawakuf. Itu Imam Zamakhsyari. Kemudian wal aktsaruna minal ulama'i ala annal hadisa ala dhahiri wa annal massa haqiqatun wa anna syaitana hawala dzalika ma'a Maryam wa ibnaha falam yumkin. Sebenarnya seluruh setan kan memang menggoda Bani Adam ya, karena itu kalau menyentuh masuk syaitan kepada Bani Adam ketika dilahirkan itu juga bukan sesuatu yang bertentangan dengan logika. Setan pun juga berusaha menyentuh Sayyidah Maryam dengan Sayyidina Isa, tapi lam yumkin minhu, tapi tidak mungkin karena istijabah li du'a ummiha, karena Allah telah mengijabah doa dari ibunya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam tadi ini sama itu Maryam wa inna wa inna ilaihi raji'un syaitanir rajim. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Udah intinya gitu. Intinya gitu ya. Banyak sekali ulama India Zamakhsyari kalau dijadikan acuan, kalau memang Zamakhsyari dijadikan acuan, Zamakhsyari itu tidak mengatakan hadis ini tidak sahih, bukan gitu perkataannya. Tapi saya tidak menghukumi kesahihan hadis ini, juga tidak menghukumi bahwa hadis ini tidak sahih. Tawakuf, Zamakhsyari tawakuf saja. Kalau tawakuf ya jangan dijadikan pedoman. Tawakuf itu untuk diteliti kembali, karena dijadikan pedoman. Makanya di subjudul selanjutnya Az-Zamakhsyari la yu'awwalu ala kalamihi fi ta'ati fil ahadits. Zamakhsyari tidak dijadikan pedoman, tidak dijadikan gantungan, tidak bisa digantungkan, tidak bisa dijadikan pedoman perkataannya dalam masalah atau dalam kritikan terhadap hadis-hadis. Kenapa? Wa mimma yang anak, karena Imam Zamakhsyari wa mimma yang bagi ayu ulama anak Zamakhsyari yang mengkauli imam al tafsir, bahwasanya dia walaupun kapasitasnya sebagai imam tafsir la yurja ilahi fi ma'rifati shahihi min ghairihi, tapi tidak bisa dijadikan pedoman dalam mengerti atau mengetahui mana hadis sahih, mana hadis yang bukan sahih. In huwa laisa min rijalil hadis, karena dia bukan tokoh hadis. Al arifin ali ilalihi al bas al al-basirina kayaknya
Hah? Ada mimnya, Ustaz. Ada apa? Mimnya. Oh, ada mimnya malah. Ya, al-mubsirin kalau gitu. Al-mubsirin al-birijali. Ya, intinya enggak kapasitasnya lah. Oke. Intinya Pak Zamasari tidak bisa dijadikan acuan karena bukan kapasitasnya sebagai ulama hadis gitu saja. Terus kemudian wa ilaika ma qala ulama ulil haqiqun. Kemudian bagaimana komentar para ulama tentang hadis tersebut, hadis yang mengisahkan setan menyentuh bayi-bayi yang baru lahir. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi ba'da an yaqra i'tirad Zamasari, ketika telah menyebutkan i'tirad atau sanggahan dari Imam Zamaksyari, wa bayyana annahu ghairu musallam, dan menerangkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Zamaksyari ghairu musallam tidak bisa diterima. Beliau mengatakan walladhi lafzul hadithi la iskala fi makna. Lafaz hadisnya tidak ada iskal dalam maknanya. Wala mukhalafata lima sabata min ismatil anbiya'i, dan tidak ada menyelisihi dari apa yang telah tetap berupa dan tidak menyelisihi keismahan. Ismah itu apa ya? Terjemahannya ya itu terjaganya para nabi dari kemaksuman, kemaksuman, tidak menyelisih kemaksuman para nabi yang telah ditetapkan oleh Allah. Bal dhahirul khabari anna iblisa mumkinun min masi kulli mauludin inda wiladati. Secara zahir nas hadisnya bahwa iblis itu mungkin saja menyentuh semua atau menyentuh setiap bayi yang dilahirkan. Walakin man kana min ibadillahil mukhlasin, tetapi hamba-hamba Allah yang mukhlas lam yudirrohu atau lam yadurrohu, tidak mempan, nggak ngaruh. Ya, tidak terpengaruh buruk dengan masus syayatin dalikal mas aidon. Wastasna minal muflasina maryama wabnaha fa innahu. Iya. Fa innahu dhahaba yamussu ala adatihi fahuyyila bainahu wa baina dzalika fa hada wajhul ikhtisas. Ya, sama seperti tadi, intinya setan berusaha juga untuk Sayyidah Maryam dan Sayyidina Isa, tetapi dijaga oleh Allah, dihuyyil, diberikan elang bainahu wa baina dzalika, sehingga setan tidak mampu menyentuh. Ini sama. Oke, lanjut. Takdzibuhu li ahadithi syaqqi sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Royah mendustakan hadis-hadis syaqqus sadr, membelah dada Sayyidina Nabi ketika masih kanak-kanak ya. Ini malu juga. Malu juga kan Mas Bana. Bani belum keluar ya? Ujian tanggal berapa? Bani? 5. Kok malu semua ini? Ya udah, langsung doa hataman aja ya. Kasihan Balin ya. Selalu kasih. Hadis syaqqus sadr, baginda Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nah, itu kisah masyhur, kisahnya masyhur.
oleh Abu Roya dituduh kisah yang berdusta. Coba bagaimana? Pernyataan beliau. Syakka fi ahadits syak sadr. Meragukan hadis-hadis syak sadr. Wasamal ketika usluban sakhiron tahakkumiyya, menggunakan redaksi yang nyek, yang apa nyek bahasa Indonesia? Nyek bahasa Indonesia nggak? Saya KBBI coba. Ada, insya Allah. Tapi ada kayaknya ini. Ada. Oh, nggak ada saya. Kayaknya udah biasa ini. Hebat sekali. Wa korona dan membandingkan Abu Roy membandingkan baina amaliyat isya sadri li Nabi sallallahu alaihi wasallam, proses terjadinya syaq sadr bagi Nabi, wa amaliyatis asal lil masih indal masih, dan proses disalibnya Sayyidina Isa oleh orang-orang Nasrani. Jadi dibandingkan antara kejadian atau peristiwa syaq sadrnya baginda Nabi dengan proses penyaliban Sayyidina Isa, dibandingkan oleh Abu Roya. Wasyatta nama bainahuma bal nasoba min nafsihi mudafian an aqidati sholh ila akhirih masya Allahu hawahu ayaku wa huwa bihada la yakunu min ahadi amrani. Maksudnya gimana? Membandingkan antara syakus sodar dengan liman Nabi Isa. Saya nggak paham ini, belum paham. Membandingkan peristiwa syakus sodar dengan peristiwa disalibnya Nabi Isa. Terus apa hasil dari perbandingan itu? Tidak disebutkan di sini. Oh, sepertinya. Belum selesai. Sepertinya. Salah nyanyi. Sepertinya disamakan dustanya gitu. Kayaknya. Kan ini takdir kan judulnya, pendustaan terhadap kisah syakus sadr. Jadi dikomparasikan dengan kisah penyaliban Sayyidina Isa. Hasilnya mungkin sama-sama kisah yang dusta. Penyaliban Sayyidina Isa kan dusta. Syakus sadr juga kayaknya, karena di sini ada disebut wasyatta nama bainahuma, itu maksudnya berbeda nama bainahuma. Itu sudah masuk komentar komentarnya Tur Abu Syahbah. Tidak bisa disamakan antara keduanya, itu katanya. Karena soba min nafsihi mudafian an aqidati sholh, kemudian tampaklah dari dirinya dia membela akidah penyaliban. Waduh, sangat banget. Masya Allahu hawa, apa yang hawa nafsunya dikehendaki, ayakul, silakanlah berkata, wa huwa bihadza la yakhlu min ahadi amrayn, maka dia tidak lepas dari salah satu dua perkara. Satu, ima ayakuna munafiqon, bahwasanya Abu Roya adalah orang yang munafik. Kasyafalanaan hakikat iman ini, dia sendiri yang membuka kepada kita kedok hakikat keimanannya. Wadakhilati nafsihi wa khabasi qawiyatihi wa tubayin. Yang nomor dua, wa ima ayakuna mudahina mutamalliqon yatamallaku jumhural masihiyyin wala siyama sadatuhu mubasyiruna wa mustasyriqun wa kilal amrayni dhalalun masyarakat. Yang kedua masih lebih ringan dari ini. Amalok
Yang kedua, imayakuna mudalinan itu menjilat, bisa dikatakan memuji-muji untuk cari posisi, cari kedekatan itu mudalin. Mutalamikon menyanjung-nyanjung yatamallaku jumhurul masihiyin, supaya dekat dengan saya, caper sama orang-orang Nasrani. Kemungkinannya salah satu dari dua ini. Wah, gak tahu juga. Oke, itu subhatnya. Subhatnya adalah pokoknya syaku soter itu dusta, itulah menurut Abu Hurairah. Jawabannya ya ahadisu syaku sotri sofihah sabita. Hadis-hadis tentang syaku soter, hadisnya sofih dan ada tetap. Itu jawaban yang pertama. Di dalam Sohihain disebutkan hadis ini ya, jadi aman. Kayak gitu aja. Ini nggak keluar. Wakotistan karopaku itu beberapa baris di paragraf pertama tuh, yang perkataan Ibnu Hajar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathah. Wakotistan karopaku muku asyad kesodr. Sebagian ulama, sebagian orang lain, buku asyad mengingkari terjadinya peristiwa syaku sodr Lailatul Isra, ketika malam Isra. Waqal inna makana dzalika huwa shaghirun fi Bani Sa'ad, melainkan syaku sodrnya terjadi ketika masih masa kanak-kanak baginda Nabi saat berada di Bani Sa'ad, saat diasuh oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Wala ingkar fi dzalika, kalau berbicara mengenai masa kanak-kanak Nabi di syaku sodr itu wala ingkar fi dzalika, tidak ada pengingkaran. Wa tawarud riwayatu wasabata syaku sodri aidon indal bi'sati, ketika di umur 40 bi'sah 40 baginda Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, juga di syaku sodr. Jadi ada 3 riwayat yang disimpulkan ada terjadinya syaku sodr bagi Nabi itu di 3 peristiwa. Yang pertama ketika masih kanak-kanak dalam masa diasuh oleh Sayyidah Halimah di Bani Sa'ad. Kemudian yang kedua ketika bi'sah di umur 40 beliau saat diangkat, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga ketika Lailatul Isra, ketika hendak berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Nah, perbedaan ulama itu bukan mengingkari syaku sodrnya, tapi ada yang diragukan yang bagian Lailatul Isra. Ba'duhum Lailatul Isra gitu. Cuman kalau masih anak-anak itu sudah pasti semua ulama sepakat itu. Intinya ya tuduhan atau tuduhan dusta ya, tuduhan dusta terhadap hadis syaku sodr itu tuduhannya tidak berdasar, karena hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah dibedah dadanya dalam masa yang berbeda-beda. Satu ketika fi sigharihi wa fi Bani Sa'ad, kemudian fi al-bi'sah, kemudian fi Lailatul Isra, kulluha sahihah sabit. Tapi ada yang menyatakan maroten saja. Jadi masanya yang dibedakan, bukan pengingkaran terhadap syaku sodrnya gitu ya, mafhum ya. Lanjut. Abu Hurairah tasujudul. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Malu juga. Oke. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Waqad arada Abu Hurairah fi kitabihi li tarjamati sahabiyil jalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi ma yarbu ala 50 safhatan. Ya, berbicara mengenai
Sayyidina Abi Hurairah dalam kitabnya itu Abu Hurairah ya, hampir 50 halaman panjang lebar tentang Abu Hurairah.